Halo pemirsa, selamat pagi. Usai antar pasien COVID-19 ke rumah sakit, mobil ambulans dicegat 7 pelaku begal. Selain handphone dan uang, pelaku gasak alat kesehatan yang ada di mobil ambulans. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, polisi melepas tembakan peringatan untuk membubarkan tawuran warga di Kota Makassar. Pemuda saling serang menggunakan batu dan anak panah. Ironis, tawuran terjadi di tengah pemberlakuan jam malam untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Rentetan tembakan peringatan ini dilepaskan petugas untuk bisa membubarkan aksi tawuran dua kelompok pemuda yang kembali terjadi di Jalan Sabutung, Kota Makassar. Polisi langsung menyisir lokasi memburu para pelaku tawuran. Warga menyebut kedua kelompok tiba-tiba saling serang menggunakan batu sampai anak panah. Diduga tawuran ini kembali pecah akibat dendam lama. Sejumlah warga yang berada di lokasi diminta kembali ke rumahnya masing-masing guna mengantisipasi tawuran susulan. Pada saat kami tiba di lokasi, kami langsung mengurai masa yang sementara tawuran. Jadi kami mengambil posisi mengumpul warga Cambaya. Jadi setelah warga Cambaya kami dorong mundur, lanjut kami juga mendorong masuk warga Sabutung untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Tak ada korban dalam tawuran ini, sejumlah aparat dari kepolisian di Mapolsek setempat bersiaga di TKP hingga lokasi aman terkendali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, puluhan pengunjung sebagian besar WNA diamankan polisi saat menggerebek sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil tes swab antigen 4 orang positif COVID-19. Melanggar protokol kesehatan dan jam malam saat PPKM darurat, seorang WNA dan istrinya pemilik kafe ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan pengunjung yang sebagian besar warga negara asing didapati saat polisi menggerebek sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kerumunan ini melanggar jam malam saat PPKM darurat. Hasil tes swab antigen didapati 4 orang positif COVID-19. Telah mengamankan 81 orang yang terdiri dari 58 warga negara asing, kemudian 12 warga negara Indonesia, dan 11 sebagai karyawan di situ. Setelah kita cek, kita semua lakukan tes antigen. Tes antigen kita dapatkan ada 4 orang yang positif antigen. Seorang WNA pemilik kafe ditetapkan sebagai tersangka dan terancam KUHP dan Undang-Undang Karantina Kesehatan ditambah dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara 58 warga negara asal Nigeria pengunjung kafe diserahkan ke pihak imigrasi Jakarta Utara dan akan diperiksa kelengkapan dokumen termasuk izin tinggal. Bila ada indikasi terjadi pelanggaran, maka akan kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam sanksi tersebut, THK dapat berupa pendeportasian, pembatalan izin tinggal. Sedangkan para WNA pengunjung kafe akan ditempatkan di rumah detensi imigrasi di Kelapa Gading sambil menunggu hasil pemeriksaan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Melanggar protokol kesehatan, ratusan pengunjung termasuk pegawai tempat hiburan malam di Palembang terjaring razia. Hasil tes urin didapati 49 orang pengunjung positif narkoba. Polisi juga menemukan 20 butir ekstasi yang dibuang di dalam kafe. Ratusan pengunjung dan pegawai ini diamankan di Tres Narkoba Polda Sumatera Selatan dari 2 tempat hiburan malam di kawasan Teratai Putih, Sukarami, Palembang yang terjaring razia. Dari penggeledahan yang dilakukan, petugas menemukan puluhan butir pil ekstasi yang sengaja dibuang.
Petugas pun memeriksa seluruh pengunjung satu persatu. Di rumah, bukan di dalam ini. Dari hasil tes urin yang dilakukan pada 171 pengunjung dan pegawai yang diamankan, 49 diantaranya positif narkoba. Polisi menyebut razia kerumunan di tempat hiburan malam ini dilakukan di 2 lokasi yang dicurigai kerap terjadi kerumunan pengunjung. Dari yang semalam itu di 2 kafe itu kita mengamankan 171 orang. Kemudian kita laksanakan tes urin di kantor dan dalam razia itu kami mengamankan 20 butir ekstasi, 1 butir ekstasi dan 3/4 butir ekstasi dan 1/4 butir ekstasi. Polisi memeriksa seluruh pengunjung termasuk 49 orang yang positif narkoba. Polisi akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 menindaklanjuti dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan di 2 kafe yang terjaring razia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Di masa PPKM darurat, warga nekat berkerumun. Polisi menyemprotkan air dengan kendaraan taktis water cannon untuk membubarkan kerumunan massa di Salemba, Senen, Jakarta Pusat. Petugas juga membubarkan kerumunan di Pasar Ikan Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi menyemprotkan air menggunakan kendaraan taktis water cannon untuk membubarkan kerumunan massa di sepanjang Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Pembubaran bahkan dilakukan hingga ke Jalan Salemba Tengah. Sejumlah titik seperti pangkalan ojek online, warung makan yang masih dipenuhi pengunjung, dan area pasar juga dibubarkan paksa. Imbauan peringatan diberikan agar warga tidak berkerumun mencegah lonjakan kasus penyebaran COVID-19. Tadi rasanya sih rame tadi. Pas saya mau ambil barang ya nggak bisa masuk, nggak boleh sama polisi, nggak boleh masuk tentara. Akhirnya cancel masuk lagi. Tapi orderan banyak bang? Banyak orderan pada masuk. Pembubaran kerumunan massa juga dilakukan di Pasar Ikan Jatinegara, Jakarta Timur. Sejumlah pedagang tetap nekat, namun petugas menertibkan dan meminta para penjual untuk menutup gerainya. Besok saya akan lakukan pembinaan. Ya, ya. KTP-nya kemudian KTP-nya ambil aja. Coba KTP-nya. Razia PPKM darurat juga dilakukan di sepanjang ruas banjir Kanal Timur yang menjadi tempat masyarakat berkerumun. Petugas juga melakukan tes swab antigen secara acak kepada warga yang berkerumun. Sampaikan kita akan tindak tegas, kita tertibkan semua pedagang yang ada di sana. Yang kedua, para pengunjung ke sana kita harus sepakat sama Pak Kapolres dan Pak Dandim, kita silang kendaraannya. Bila perlu motor kita angkat. Ini kita nggak main-main lagi, ini udah darurat, ya. Sampai hari ini terkonfirmasi positif udah 80.000 lebih. Bila ada yang melanggar, tentu bisa dikenain sanksi pidana, ya, kekarantinaan kesehatan. Ya. Razia akan terus dilakukan. Masyarakat juga diimbau taat aturan untuk mencegah penularan virus corona. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Akibat menerobos lampu merah, mobil ambulans yang membawa pasien COVID-19 menabrak mobil minibus di perempatan Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo, Surabaya, Jawa Timur. Tabrakan juga melibatkan 2 motor yang berada di samping ambulans. Tabrakan 4 kendaraan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Kecelakaan mobil ambulan yang tengah membawa pasien COVID-19 dengan minibus dan 2 motor ini terjadi di perempatan Jalan Dr. Sutomo di Ponorogo, Surabaya, terekam CCTV. Dari rekaman terlihat mobil minibus melaju dari arah timur menuju ke barat yang saat itu lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Naas di saat bersamaan tiba-tiba muncul ambulan membawa pasien COVID-19 dari arah selatan dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Kecelakaan ini juga melibatkan 2 pengendara motor yang berada di samping ambulan. Akibat kecelakaan, 2 mobil ringsek, selain itu 1 orang pengendara motor mengalami luka. Pada saat kejadian, ambulan dari selatan ke utara posisinya lampu traffic light menyala merah, tapi menyalakan rotator dan sirine. Tidak ada korban meninggal. Dalam kecelakaan ini hanya mengalami luka. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Seluruh pihak yang terlibat kecelakaan telah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Usai mengantar pasien COVID-19 ke rumah sakit, sebuah mobil ambulans dicegat 7 orang pelaku begal di Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku menodongkan senjata tajam kepada seorang perawat wanita dan sopir ambulans. Tak hanya handphone dan uang, pelaku juga menggasak alat kesehatan yang ada di mobil ambulans. Mobil ambulan petugas Public Safety Center Kabupaten Rejang Lebong dicegat komplotan begal saat dini hari usai mengantar pasien COVID-19 ke Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau. Saat kejadian di dalam mobil ambulan terdapat seorang supir dan seorang perawat wanita. Awalnya ambulan mengalami pecah ban saat melintas di daerah Kerap Curut, Rejang Lebong. Saat supir akan mengganti ban, datang 7 orang pelaku begal mengendarai motor berpura-pura menawarkan bantuan. Komplotan ini lalu menodongkan senjata tajam pada 2 orang korban. Pelaku itu turun mau menawarkan diri, pada intinya mau menawarkan diri untuk membantu. Kemudian nggak tahu ditodong. 3 orang itu di supir, 4 orang itu di petugas perawat yang cewek di depan itu. Sudah ditodong mereka. Ditodong satu di sini, satu di sini untuk perempuan. Sajam. Pelaku lalu merampas handphone korban dan uang setoran Rp150.000. Pelaku juga merampas alat kesehatan berupa tensi digital yang ada di dalam mobil ambulan. Polisi masih memburu pelaku begal. Untuk masalah identitas pelaku itulah sudah dikantongi oleh petugas. Tinggal kita melakukan pengejaran. Iya, betul. Saat ini pasti masih di lapangan semua, Pak? Masih. Akibat kejadian ini, kedua korban trauma dan masih diistirahatkan oleh unit PSC Rejang Lebong. Kejadian ini sempat viral di media sosial dan mengundang perhatian berbagai pihak. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan melaporkan. Pemirsa, emak-emak penjaga warung berani melawan perampok di Ciracas, Jakarta Timur. Korban dibekap pelaku namun berteriak dengan sisa tenaganya hingga warga berdatangan. Perampok kabur gagal merampas barang berharga. Surani berupaya melawan karena dibekap dari belakang oleh pelaku saat korban tengah menjaga warungnya di Jalan Situ Gede, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Wanita 45 tahun ini berteriak hingga pelaku kabur dikejar warga. Akibatnya korban mengalami trauma. Iya, saya ngelawan. Sambil teriak-teriak. Gimana tuh? Minta tolong. Oh gitu. Terus warga ada yang keluar nggak? Keluarnya pas suamiku ngejar dia sambil teriak maling-maling itu baru pada keluar. Dari kejadian ini warga berharap polisi rutin melakukan patroli di sekitar pemukiman mereka. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan temuan 2 sosok jasad bayi di Sungai Waruturi. Kedua bayi tersebut sengaja dibuang untuk menutupi aib kedua orang tuanya. Warga Desa Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad bayi tersangkut di tumpukan sampah di Sungai Waraturi. Temuan ini pertama kali dilakukan oleh seorang pemulung yang mencari barang rongsokan dan curiga melihat jasad bayi. Dari keterangan saksi, polisi langsung datang ke lokasi dan mengevakuasi jasad bayi. Tragis, di lokasi ditemukan 2 jasad bayi dengan tali plasenta masih menempel, diduga baru dilahirkan. Mayat bayi dengan kondisi sudah meninggal dunia di sungai, dalam keadaan yang satu bayi berjenis kelamin perempuan, namun kepalanya sudah rusak dengan plasenta masih melekat. Terus kemudian yang satunya berada di bawahnya dalam kondisi sudah hancur. Yang kedua itu jenis kelaminnya sama atau? Untuk yang kedua karena sudah hancur sehingga kita belum mengenali apa jenis kelaminnya. Jasad kedua bayi malang ini dibawa ke RSUD Jombang untuk diotopsi. Polisi memburu pelaku yang diduga orang tua bayi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pembunuhan pengusaha toko emas ternyata didalangi istrinya sekongkol dengan pria selingkuhan warga negara Afghanistan.
Keduanya merekayasa pembunuhan seolah korban dirampok. Bagaimana kasus pembunuhan ini terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.